Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat pagi buat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selalu ya. Amin. Untuk hari ini kita akan membahas kembali tentang persamaan garis singgung ya. Karena waktu PTMT kemarin baru baru yang sesi 1 yang mengikuti kegiatan. Jadi untuk yang sekarang kita ulangi lagi, dan ada mungkin kalau ada yang bertanya nanti bisa ditanyakan kalau ada yang belum mengerti ya. Ini Bapak akan share screen dulu modul yang sudah pernah kita bahas kemarin ya, yaitu tentang persamaan garis singgung. Nah, pada persamaan garis singgung ini ada 3 kemungkinan garis singgung ya. Yaitu yang pertama, garis singgung yang melalui sebuah titik pada lingkaran. Ya, jadi ini ada lingkaran, kemudian ada titik. Nah, ini adalah garis singgungnya. Garis singgung ini nanti kalau kita lihat titiknya ini dengan pusat lingkaran itu akan tegak lurus ya. Misalnya kalau kita buat sebuah garis, nah ini misalkan kita akan membuat sebuah lingkaran ya, ini titik pusatnya misalkan di sini, ini titik pusat, kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari, misalnya jari-jarinya 5. Jari-jari 5, nah ini ada lingkaran dengan jari-jari 5. Kalau kita lihat ini, ya, ini pusatnya kita paskan aja, pusatnya di ini. Nah, maka didapat persamaan garis singgungnya adalah X min 3 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 25. Kalau kita membuat sebuah titik di sini misalkan ya. Nah, ini sebuah titik. Nah, maka kita bisa membuat garis singgungnya. Garis singgungnya itu adalah garis tangan ini ya. Nah, titiknya di lingkaran. Nah, ini ada didapat sebuah garis singgung. Garis singgung ini akan selalu tegak lurus dengan garis di sini ya. Jadi kalau kita pindahkan itu akan seperti ini. Nah, ini selalu menyinggung. Kalau kita buat garis, ini akan tegak lurus dengan pusatnya. Jadi kalau kita putar lagi, nah ini selalu tegak lurus. Dimanapun titiknya, maka garisnya itu akan tegak lurus. Dan persamaan garis singgungnya itu adalah yang ini. Yang ini dengan F ini ya. F ini sama garis singgungnya. Ya, kalau kita menyatakan di garisnya itu bisa kelihatan nanti. Heading. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, seperti ini. Nah, ini garis persamaannya adalah 3X plus 4Y sama dengan 54. Nanti berarti ini akan melalui titik ya ini 18 dengan berapa ya. Kalau digeser maka itu akan berubah sendiri persamaan garis singgungnya. Nah, misalkan di sini, nah ini berarti 4X plus 3Y. Bisa juga di tempat lain, misalkan di sini, nah ini. Atau di sini. Jadi selalu ada satu garis singgung ya. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung ini, itu bisa kita lihat di rumusnya ya. Rumusnya itu cukup gampang ya. Nah, ini rumusnya. Kalau persamaannya itu adalah yang melalui 0,0, maka ini persamaan garisnya ini ya. Jadi kalau persamaan garis singgung yang melalui titik
X1, Y1, lingkarannya rumusnya E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis ini adalah ini. Ini E kuadrat menjadi X1 kali X. Y kuadrat menjadi Y1 kali Y. Sama dengan R kuadrat sama tetap. Ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya persamaan garis singgungnya adalah yang lain misalkan. Ini kita lihat rumusnya. Rumus yang kedua itu ini yang pertama. Yang kedua rumusnya adalah kalau lingkarannya melalui, nah ini. Jadi kalau X1, Y1 itu lingkarannya ini X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama F kuadrat, maka ini X min A ini menjadi X1 min A kali X min A. Kemudian Y min B menjadi Y1 min B kali Y min B. Jadi tinggal di kuadratnya itu kita uraikan menjadi X min A, X min A. Tetapi yang satu X1, yang satu lagi tetap X. Ini juga Y min B kuadrat menjadi Y kali Y min B dengan Y min B. Tetapi yang satu Y itu menjadi Y1. Dan nanti X1 ini diganti oleh titik ini, titik yang P ini, X1 apa? Y1 diganti jadi titik Y1 ini apa? Ya. Begitu juga dengan persamaan yang bentuknya ini ya. E kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY sama dengan plus Y sama dengan 0. Nah, E kuadratnya menjadi X1X. Y kuadrat menjadi Y1Y. AX menjadi A per 2 X tambah X. Nah, tapi yang satu X1, yang satu tetap X. Kemudian yang BY menjadi B per 2 Y1 tambah Y. C tetap menjadi C. Ya, gitu. Nah, kita lihat ada contoh satunya misalkan ini. Ya. Nah, ini contoh satunya adalah ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui, kita perkecil dulu ini ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik P 8,6 pada lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Ya. Nah, maka langsung aja rumus yang ini E kuadrat plus Y kuadrat sama 100 kita ganti menjadi X1X tambah Y1Y sama dengan 100. X1-nya 8, Y1-nya min 6, sehingga menjadi 8X min 6Y sama dengan 100. Nah, ini bisa diperkecil menjadi 4X min 3Y sama dengan 50. Atau boleh juga min 5, menjadi min 50. Jadi 50-nya pindahkan ke kiri, jadi min. Ya. Nah, itu untuk yang lingkarannya dengan persamaannya itu E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Ya. Nah, kalau kita gambarkan di geograba bisa juga ini. Ini kita anggap misalkan titik A-nya itu 0,0 ya, di 0,0. 0,0 kemudian jari-jarinya itu adalah 10 berarti ya. 10. Nah, tadi 8,6. Jadi 8,6 itu di sini. Ya, ini 8,6. Berubah sedikit. 8,6. Nah, ini. Nah, ini langsung dapat 4X plus 3 sama dengan 50 ya. Kalau ini kalau menggunakan aplikasi langsung ketemu ya. Kalau tanpa aplikasi kan cukup gampang juga, sama hasilnya. 4X min 3Y sama dengan 50. Kalau di sini yang tadi ya ini 4X plus 3Y. Oh, ini 8, min ya, bukan jadinya min 6 bukan 6 ya. 8, min 6 berarti ada di
di belakang dia titiknya. Titiknya itu ada di 8,6, berarti ada di bawah sini ya. Nah, di sini 8,6. Nah, ini 8,6. Nah, ini 8X min 6Y sama dengan 100. Ya, ini belum diperkecil. Sama ya. 8X min 6Y sama dengan 100. Ya. Itu kalau yang pada lingkaran ya. Kemudian kita coba lihat bentuk yang kedua itu adalah lingkaran, garis singgung lingkaran yang memiliki gradien tertentu. Gradien itu adalah kemiringan ya. Jadi kalau misalkan sebuah garis, garis Y sama dengan MX plus C, maka M itu namanya, M ini adalah kemiringannya. Kemiringan ini kalau positif dia berarti naik ke atas, kalau negatif berarti dia turun. Ya. Nah, kita lihat ini, nah ini kan positif ya. Kalau kita bikin misalkan sebuah garis, ya, Y sama dengan 3X tambah 5. Nah ini berarti dia akan berbentuk naik. Nah ini naik ke atas. Ya. Naik ke atas berarti ya. Itu perbandingan antara Y dengan X. Ya. Jadi jarak dari 0 ke X dengan 0 ke Y itu 3 kali lipatnya. Kalau misalnya Y sama dengan 1/4 X ya, plus 5 berarti. Nah ini 0,25. Ini makin besar M-nya, berarti dia makin makin nanjak gitu ya, kalau istilahnya naik ya. Kalau misalkan makin kecil M-nya itu dia lebih landai. Kan Y sama dengan 0,1 M. 0,1 M. X. Nah, ini kan landai sekali ya. Ditambah 4. Nah, ini melandai. Jadi M itu kemiringan. Makin kecil M-nya, makin landai. Nah, kalau negatif dia menurun. Misalnya, ya kita ganti aja ini. Ini bukan 3, tapi misalkan min 3. Nah, maka dia akan berubah turun. Nah, ini turun. Garis ini. Turun ya. Min 1/4 berarti turun. Ya. Ini min 1/4 misalkan ya. Ya, berarti turun ya. Itu tentang gradien ya. Ya, kita hapus saja dulu gradiennya. Nah, kembali ke garis singgung lingkaran. Untuk gradien singgung lingkaran yang memiliki gradien tertentu, itu kita langsung aja ke rumusnya. Rumusnya itu cukup gampang, tergantung dari persamaan lingkarannya. Misalkan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, maka persamaan garis singgungnya itu adalah, nah, kita lihat aja di bawah, ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah, nah ini. Jadi kalau misalnya lingkaran persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, gradiennya M, maka garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, ini mengapa ada plus minus? Plus minus ini artinya bisa plus, bisa minus. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ya. Bisa plus, bisa minus. Ya. Jadi ada dua garis singgung. Mengapa bisa dua garis singgung? Karena kalau misalnya sebuah lingkaran, ini kita perkecil lingkarannya misalkan ya.
Nah, dari lingkaran, dia gradiennya itu misalnya kita misalkan buat sebuah garis dulu. Garis, misalkan ada sebuah titik di sini. Nah, kita buat sebuah garis. Nah, garis ini ini kan gradiennya adalah itu apa ya? Ntar ya, kita lihat cari. Gradiennya itu kita belum tahu ya. Ini kalau kita lihatin gradiennya adalah akan sama dengan ini gradiennya ya. Sama dengan ini. Nah, ini kita bikin bentuk seperti ini. Nah, ini gradiennya adalah 4/3 berarti ya gradiennya ya. Nah, dia bisa menyinggung di sini. Nah, ini bisa di sini, bisa juga di sini. Berarti ada dua kemungkinan. Dia bisa di sini, bisa di sini. Ya. Yang plus biasanya di atasnya, yang minus di bawahnya. Pak. Ya, ada apa? Permisi Pak, itu yang tadi Bapak jelasin itu nggak muncul di share screen-nya Pak? Gimana? Yang tadi Bapak jelasin itu nggak muncul di share screen-nya Pak? Nggak muncul? Iya Pak. Share screen yang PDF atau yang mana? Ya, yang tadi Bapak jelasin misalnya kayak yang min 1/4 gitu Pak, gradiennya tapi nggak muncul di share screen-nya. Jadi susah ngebayanginnya gimana Pak? Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Kalau yang ini muncul nih. Kalau yang ini muncul Pak. Kalau yang ini muncul, yang PDF, yang materi dari GCR itu muncul Pak. Oh, yang ini muncul ya. Kalau ini muncul nggak? Ini apa gambarnya? Terima nggak muncul Pak yang ini. Oh, ini nggak muncul ya? Yang, oh iya. Ya sekarang udah muncul. Oh iya. Ya berarti mungkin ini nggak bisa masuk ininya ya, gambarnya ya. Iya Pak tadi. Tapi sekarang sudah muncul Pak. Yang ini muncul ini ya? Iya, sudah muncul. Ini nggak muncul. Tapi sudah muncul Pak, ini sudah muncul. Ada lingkaran ini? Lingkaran iya. Ah ya. Ya kalau misalnya untuk lingkaran gradien tertentu ya. Nah, itu kan ada plus minus. Mengapa plus minus? Karena ini kita misalkan garis. Nah, ini garis ini gradiennya akan tetap ya. Ini garis ini, ya ini gradiennya adalah ini nih. Yang garis H ini ya. 1,4 ya. Nah, kalau kita ke lingkaran ini bisa di sini yang miringnya sama ya. Bisa juga dia di sini. Berarti ada dua kemungkinan. Makanya dibikin plus minus ya. Begitu juga di tempat yang lain misalkan. Nah, ini kalau misalnya yang negatif juga kan bisa di sini, bisa di bawahnya. Itu untuk yang gradien garis singgung yang dengan gradien tertentu. Jadi bisa dua kemungkinan. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Sehingga dia menggunakan plus minus ya. Jadi menggunakan plus minus. Nah, ini plus minus ini ya. Nah, rumusnya ini adalah Y sama dengan M X plus minus R akar M kuadrat plus 1. M itu adalah kemiringannya atau gradien, R itu adalah jari-jari. Ini kalau lingkarannya pusatnya 0,0 ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau lingkarannya pusatnya bukan di 0,0, maka kan persamaan lingkarannya adalah ini ya. Ini persamaan lingkarannya. Nah, maka Y yang ini kita jadikan seperti Y di sini, Y min B. Ya. Jadi di sini jadi Y min B, gitu. Sesuai dengan di persamaan lingkarannya. X ya ini juga sama, X-nya dibikin X-nya
dibikin X min A, karena di sininya kan X-nya X min A ya. Jadi disamakan X min A juga. Yang lainnya sama, plus minus R akar M kuadrat plus 1. Sama ya. Kemudian kalau misalnya kita memiliki lingkarannya itu persamaannya seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, maka kita harus mencari, ada dua cara. Pertama, kita mengubah persamaannya jadi seperti ini, atau kita bisa langsung mencari pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa. Pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B. Ini kan setengah A, B. Sehingga nanti ini Y dikurangi min setengah B, M dalam kurung X min setengah A. Seperti itu ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini jadi kalau yang plus minusnya karena ada dua ya, ada dua garis singgung. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nanti untuk absennya silakan kalian screenshot yang ada nama kalian ya. Kemudian nanti dikirim ke GCR aja ya. Nanti Bapak bikin absen khusus untuk absen GCR, khusus untuk absen classroom yang ikut di classroom ini, nanti silakan di screenshot yang ada nama kalian, kemudian nanti di-upload di GCR, nanti Bapak bikin di GCR-nya untuk absennya ya. Jadi nanti aja untuk mengabsennya. Sekarang boleh di screenshot saja dulu ininya apa kegiatannya. Ada pertanyaan? Belum ada? Nah, kemudian kalau belum ada, kita akan melanjutkan ke persamaan garis singgung yang ketiga, yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Kita misalkan membuat sebuah titik ya. Nah, ini sebuah titik. Ini titik ini kan di luar lingkaran. Berarti garis singgungnya itu adalah kita buat garis dari titik ke lingkaran. Itu akan didapat dua buah garis ya. Nah, kalau pakai aplikasi tinggal diklik saja ini, klik titik dan lingkarannya. Nah, langsung dapat dua garis singgung ya. Ini sama ini ya. Ini bentuknya ini ya, ini Y sama dengan ini ya. Y sama dengan 3,3, ini Y sama dengan 0, berarti dua-duanya positif ya, naik, ini naik. Kalau titiknya kita lihat pindah, yaitu lingkaran juga akan garis juga akan bergeser ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan seperti ini yang mendatar, maka dia garis singgungnya M-nya 0. Ini kan dia sama dengan 10 ya. Berarti MX X-nya 0, M-nya 0. Jadi dia sama dengan 10, lalu 10. Kalau yang vertikal biasanya ini Y-nya tidak ada, jadi X-nya aja yang 10, seperti X sama dengan 10. Untuk mencari persamaan garis singgung yang melalui titik di luar, ada tiga cara ya. Tiga cara. Caranya itu ada yang cara pertama dengan menggunakan diskriminan ya. Nah, ini titik di luar, ada dua garis. Cara pertama dengan menggunakan diskriminan. Cara kedua dengan menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradian diketahui. Cara ketiga dengan menggunakan garis kutub atau garis polar. Ya. Garis kutub itu yang ini, garis ini. Ya, ini garis kutub. Ya. Kalau menggunakan aplikasi itu garis kutub itu, ya ini
Kalau garis kutub di sini ada garis polar ini. Nah, ini garis polar ini ya. Jadi garis yang memotong lingkaran di 2 titik yang didapat dari memotong juga di garis singgungnya lingkaran. Ya. Garis polarnya ini. Ya, ini garis polar, ini garis polar, ini garis singgung, ini garis di luar ya. Hilang. Ada pertanyaan? Nah, untuk cara pertama, ya, cara pertama ini adalah kita substitusikan, bukan, jadi kita bikin dulu lingkaran ya, bukan lingkaran. Kita bikin dulu garis yang melalui titik, gradiennya kita anggap M dulu ya. Nah, cara pertama ya, kita buat lingkaran, kita buat garis dan titik ini ya. Kalau sebuah titik kemudian ada garis melalui titik itu, maka garisnya bisa bikin seperti ini, Y sama dengan MX plus 8M ya. Kenapa seperti ini? Karena dia melalui titik P 8,0 ya. Jadi misalkan Y-1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya 0, X1-nya 8. Sehingga menjadi Y sama dengan MX min 8M. Nah, M ini ada kemiringannya. Kemiringannya M-nya itu ya. Nah, kemudian garis ini kita substitusi ke Y kuadrat ini. Sehingga menjadi E kuadrat ditambah MX min M min 8M kuadrat sama dengan 36. Kemudian dijabarkan, nah nanti didapat persamaan kuadrat. A-nya 1 plus M kuadrat, B-nya min 16M kuadrat, C-nya 64M kuadrat min 36 ya. Nah, supaya garis itu menyinggung berarti kita harus membuat diskriminannya 0 ya. Diskriminannya 0 berarti ya kita masukkan aja. Diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. B-nya itu yang ini min 16M, A-nya itu 1 plus M kuadrat, C-nya 64M kuadrat min 36. Nah. Kemudian setelah dijalankan didapat M-nya itu M kuadratnya 9/7. Berarti M-nya itu adalah plus minus 3 plus minus 9 akar 9/7. Akar 9 itu kan 3, akar 7 tetap ya. Atau bentuk lainnya plus minus 3/7 akar 7. Nah, kemudian M ini kita masukkan ke persamaan yang tadi di atas tadi, yang persamaan yang ini nih. Y sama dengan 8M min M. M-nya kita ganti setelah disubstitusi dan dapat M-nya ini ada 2. Ya. Pertama masukkan yang ini, M yang positif, didapat ini. Kemudian masukkan M yang negatif, didapat ini ada 2. Ada 2 buah garis juga ya. Cara pertama itu ya. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan persamaan garis singgung yang melalui titik tertentu ya. Ya, dengan gradien M, ya. Dengan menggunakan rumus gradien garis dengan gradien M. Nah, pakai rumus ini. Rumus ini kemudian disamakan. Persamaan ini dengan ini disamakan. Sehingga didapat nanti ini udah sama MX, ini MX, maka min 8M maka sama dengan ya ini min plus minus 6M kuadrat plus 1. Jadi yang Y-nya dengan dia dihilangkan, MX dengan MX dihilangkan, tinggal min 8M sama dengan ini. Ya ini nih, dapat ini. Jadi yang plus minus M ini sama dengan min 8M dari sini ya.
Kemudian setelah diuraikan, disederhanakan, didapat M-nya itu sama. M pada 97, sama dengan langkah di atas ya. Kemudian didapat, ya, dimasukkan kembali ke persamaannya, sama. Ya, ke persamaan yang tadi. Kemudian langkah cara yang ketiga, nah cara yang ketiga ini lebih mudah, yaitu kita membuat garis polar dulu. Ya. Garis polarnya menggunakan persamaan garis singgung pada lingkaran. Jadi kalau misalnya titik di luar lingkaran, maka garis ini akan menjadi garis polar. Ya. Tapi kalau titiknya pada lingkaran, ini menjadi garis singgung. Ya, kita lihat saja ya. Misalnya ini ya. Nah ini titik ini kalau di luar menjadi garis singgung. Tapi kalau dia didekatkan, maka ini akan menjadi garis singgung. Nah ini jadi garis singgung. Kalau dijauhkan, nah maka garis ini, nah ini garis polar ini garis polar akan menjadi memotong dua titik. Tapi kalau makin mendekat ke lingkaran, akan bersatu. Ketiga garis ini akan bersatu menjadi sebuah garis yang sama. Ya. Sehingga ini adalah garis singgung pada lingkaran, itu akan sama rumusnya dengan garis singgung garis polar di luar lingkaran. Kalau di dalam lingkaran itu dia ya, itu tidak ada garis polarnya di luar ini ya, tidak menyinggung ya. Jadi garis polarnya di luar ya. Tapi kalau di apa namanya? Di matematika ini dianggap tidak ada karena di luar. Nah, kemudian setelah kita membuat garis polar ini, kita substitusi ke lingkaran, ini akan dapat sebuah titik. Ya, titik ini dan titik ini ada sebuah titik. Ya. Jadi kalau kita buat titiknya, ini akan menghasilkan sebuah titik. Ya. Nah, ini titik. Ini dua titik. Nah, kemudian titik ini adalah kita gunakan untuk mencari garis singgung yang ini. Dengan menggunakan garis singgung pada lingkaran di titik B, misalkan. Di titik D. Seperti itu. Ya. Ya, kita lihat lagi di bukunya caranya. Jadi dengan garis kutub ini kita gunakan rumus ini untuk mencari garis kutub, kemudian didapat X-nya itu adalah, ya, karena ini 8,0, maka X-nya itu X-nya itu 9/2. X-nya 9/2, dapat nanti X-nya itu dimasukkan ke sini, ke lingkaran. Karena X-nya 9/2, maka Y-nya didapat, ya ini, plus minus 3/2 akar 7. Didapat lingkarannya adalah, jadi lingkarannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita ganti. X-nya menjadi 9/2, Y-nya menjadi ada 2. Ya. 3/2 akar 7 dengan min 3/2 akar 7. Jadi ada dua garis singgung. Ini sama ini. Ya. Ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang langsung dari siapa? Yang mau bertanya, Al-Kausar apa? Ya silakan buat yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita nanya sih.
Ya, silakan siapa yang mau tanya? Ya, boleh silakan. Salma, ya, Pak, silakan. Yang mau bertanya tadi siapa? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu ya. Dan kalau ada pertanyaan yang lain, silakan nanti disampaikan bisa melalui WA atau melalui chat boleh. Fadil ya silakan, katanya mau bertanya silakan. Silakan Fadil, katanya mau bertanya. Ya kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu ya. Nah, silakan nanti untuk absennya kalian screenshot saja yang ada nama kalian, kemudian dikirim ke GCR ya nanti Pak buat GCR-nya. Untuk itu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Bapak. Makasih Pak. Ya. Pak.